Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai seorang muslim memulai kehidupan dengan yang disebut dengan perjalanan. Perjalanan seorang mukmin erat kaitannya dengan apa yang akan kelak ia torehkan. Makanya ada yang disebut dengan histori, sejarah, atau dalam bahasa Arab dikenal dengan sirah. Ada seorang yang mencatatkan perjalanan baik disebut dengan siratun hasanah. Ada juga orang yang kemudian menorehkan perjalanan yang kurang baik disebut dengan siratun sayyi'ah. Dan setiap perjalanan seorang mukmin, Allah Subhanahu wa taala akan mencatat. Allah berfirman dalam Quran surah Yasin ayat ke-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami, kata Allah, menghidupkan yang mati. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Dan kami Allah Subhanahu wa taala akan menulis, mencatat apa yang telah mereka lalui dan jejak yang akan mereka tinggalkan. Wa kulla syai'in ahsaynahu fi kitabim mubin. Dan segala sesuatu akan Allah tetapkan dalam sebuah kitab yang kita kenal dengan Lauhul Mahfuz. Semuanya akan tersusun rapih dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah, dalam kitab tafsir Ad-Du'aul Bayan, Imam Asy-Syanqiti rahimahullah menerangkan di Quran surah Yasin ayat ke-12 ini ada 4 perkara. Pertama, ketika Allah firmankan inna nahnu nuhyil mauta, sesungguhnya kami akan menghidupkan yang mati. Beliau menerangkan ini menunjukkan mutakalliman an nafsihi bisighatit ta'dhim, keagungan Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang maha menghidupkan, zat yang maha mematikan, dan itu hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Muhyi wal Mumit. Sehingga sebagai seorang hamba mesti yakin betul terhadap asma dan sifatnya Allah ini, bahwa kehidupan dan kematian ada dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman wa naktubu ma qaddamu, dan kami akan mencatat, menulis apa yang telah mereka lalui, ai fid darid dunya, yaitu selama kehidupan dunia. Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsir Qur'anul Azim menyebutkan di antara makna dari ma qaddamu ai ma amilu, apa yang telah mereka lakukan, apa yang telah mereka kerjakan selama di dunia, Allah akan tulis rapih di situ. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita dalam melakukan satu amalan. Maka Rasulullah mengingatkan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan, siapa saja yang ia melakukan satu amalan baik dalam Islam, falahu ajruha wa ajru man amila biha, maka baginya pahala dari amalan baik itu dan pahala dari orang yang terinspirasi dengannya ketika orang itu juga mengerjakan kebaikan yang sama. Kemudian min ghairi ayangkusa min ujurihim syai', tanpa mengurangi pahala orang yang ikuti dia, yang terinspirasi darinya sedikit pun, sama pahalanya. Dia dapat pahala plus dapat juga pahala dari orang yang terinspirasi olehnya. Sebaliknya kata Nabi, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, siapa yang dalam Islam melakukan satu perbuatan yang buruk, kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha, maka baginya adalah dosa dan juga menanggung dosa orang yang terinspirasi dari perbuatannya.
min ghairi ayang kuso min auzarihim syai'a, tanpa mengurangi dosa tadi sedikit pun. Oh ya billah. Khotifillah yang dirahmati Allah, ternyata efek dari maqaddamu ay ma'amilu fi darid dunya itu luar biasa. Ada inspirasi kebaikan hasanah, ada juga inspirasi keburukan. Nah, tinggal bagaimana kita ingin mengambil peran ini. Apakah kita akan sanna sunnatan hasanatan atau sanna sunnatan sayyi'atan. Kemudian yang ketiga, dari surat Yasin ayat yang ke-12, ya, intisarinya ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Nah, ini yang ketiga nih. Atharahum itu artinya jejak peninggalan. Dalam melakukan perjalanan, kita akan meninggalkan histori, jejak-jejak yang banyak tadi. Nah, jejak-jejak itulah kemudian yang akan berefek juga pada kita kelak, baik kehidupan dunia terlebih kehidupan di akhirat. Apakah jejak yang kita tinggalkan itu bekas-bekas yang baik? Dan kalau dalam tafsirnya para ulama disebut dengan satu istilah yang luar biasa kalau hari ini, itu namanya adalah royalti. Nah, ini Masya Allah ya. Jadi ada orang yang dia bekerja melahirkan satu karya, makanya ada namanya hak kekayaan intelektual, HKI. Ya kan? Ketika ia kemudian hasil dari karyanya itu menjadi sebuah royalti yang bisa didapatkan dalam bentuk keuntungan. Keuntungan itu adalah bentuk reward dari karya yang telah dikerjakan. Dalam Islam, atharohum, royalti yang akan membekas kelak itu juga bisa bermanfaat bagi seorang mukmin. Jadi meskipun sudah tiada, meskipun sudah meninggal dunia, jejak-jejak kebaikannya, bekas-bekas kebaikannya itu akan terus mengalir. Kalau dalam Islam ada yang disebut dengan jariyah. Ya. Bahkan dalam tafsir Al-Maraghi, Imam Al-Maraghi menyebutkan bahwa bukan hanya kebaikan itu, jejak yang ditinggalkan itu dalam bentuk bangunan-bangunan yang digunakan ibadah, bangunan-bangunan yang digunakan untuk bermajelis ilmu, seperti masjid, madrasah, pondok pesantren, begitu. Tapi bahkan atharohum, royalti kebaikan tadi, juga pada sumbangsih kontribusinya dalam fasilitas umum yang digunakan kemanfaatannya oleh banyak orang. Kalau dalam hadis Nabi Muhammad SAW menyampaikan khairun nas anfa'uhum linnas, kemanfaatannya kepada manusia. Nah, perjalanan itu teman-teman semua yang dirahmati Allah adalah perjalanan yang kita usahakan kelak memberikan athar, royalti bagi kita. Sehingga ketika Allah tutup ayat ini dengan part yang keempat, wa kulla syai'in ahsaynahu fi kitabim mubin, dan segala sesuatu akan kita hitung. Allah Subhanahu wa taala mencatat dengan rapi di Lauhul Mahfuz. Maka mari kami mengajak kita mulai perjalanan kita dengan baik. Kita catatkan histori kita dengan baik. Semoga setiap bekas, setiap jejak, setiap langkah yang telah kita torehkan dan tinggalkan menjadi balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.